Presiden Republik Indonesia. Sebelum berakhirnya nyawa saya di dunia ini karena banyaknya tekanan intimidasi, ya Pak, saya harap Bapak Presiden dan Kapolri membenahi undang-undang, pasal-pasal tentang hukum di negara ini. Itu satu. Tegakkanlah Pancasila itu dengan kokoh, dengan teguh, Pak. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila pejabat-pejabat itu, para hukum itu memiliki Tuhan, saya harap mereka punya Tuhan karena sumpah mereka itu mengatasnamakan Allah. Allah itu tidak bisa dibohongi. Allah itu tidak bisa dibohongi. Kedua, jangan di atas uang. Sumpahnya, seorang para pejabat, para penegak hukum itu di atas uang. Saya butuh keadilan di negara ini. Hukum itu seakan-akan menyayat saya saat ini. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikan keadilan pada manusia-manusia yang ada di Indonesia ini. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya diturunkan Allah ke bumi ini. Rasa manusiawi, rasa toleransi, beradab sesama agama, itu keinginan saya. Ketiga, karena drama-drama kalian Indonesia jadi terpecah belah. Yang dulunya saya mendukung Bapak Jokowi, akhirnya saya jadi pembenci Bapak Jokowi. Karenanya bencinya saya bukan karena Bapak Jokowi, tapi Bapak Jokowi dikelilingi orang-orang mafia saat ini. Ketiga, empat, katanya merakyat, tapi rakyat semuanya ditindas. Katanya merakyat, tapi undang-undang diperbaiki hanya menguntungkan semua pejabat yang mengatasnamakan wakil rakyat. Undang-undang hanya berlaku buat orang yang berduit. Saya tidak punya Tuhan. Mereka bersumpah di atas jabatannya mengatasnamakan Allah, tapi mereka tidak takut dengan Allah, itu murka mereka semua. Kelima, saya butuh keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara kita, Bapak, banyak yang tidak terungkap pembunuhannya. Banyak yang tidak terungkap korupsinya. Di mana letak keadilan itu, Pak? Tolong Pak Presiden. Tolong Bapak Kapolri. Saya manusia biasa. Saya manusia biasa, bukan keturunan para konglomerat. Tapi saya butuh keadilan, terutama orang-orang yang udah dijadikan tersangka yang tidak bersalah. Anybody home? Barusan kita udah dengerin dari suara ciutan, suara kebenaran dari seorang ibu yang bernama Ibu Widya. Sebenarnya aku mendengarkan Ibu Widya ini seperti kesannya adalah seperti suara terakhir begitu ya. Karena kan Ibu Widya mengatakan sebelum terlepasnya nyawa saya. Jadi semalam aku mendengarkan ya, dan aku ngerasa sangat tertampar dengan ungkapan Ibu Widya ini. Lalu aku menangis karena aku merasa dadaku perih dan sesak begitu ya. Karena gimana ya, ada banyak orang yang mungkin sama seperti aku, yang menangisi rasa keadilan bagi mereka yang tertindas dan tidak berdaya.
kaum lemah yang dijadikan tumbal oleh kekuasaan semata. Apa kabar Ibu Widya? Ketika Ibu Widya ini keluar dan mulai menyuarakan, kita semua tersentak tidak percaya. Walaupun pada saat itu aku sudah memberikan sebuah kisi-kisi dalam prediksi aku di YouTube aku, Madam Suki, bahwa sepertinya kejadian Eki itu memang sepertinya banyak sekali kejanggalan. Bahkan aku sebelum Ibu Widya keluar, ya kan, atau speak up seperti ini, aku mengatakan di YouTube aku itu, ayo keluar dari kesurupannya Linda, ayo keluar dari kesaksiannya Mel. Karena ketika kita keluar dari dua orang itu, kita akan menemukan benang merah. Terus aku mengatakan lagi sebelum Ibu Widya ini keluar dan rame, ya kan, aku bilang di situ bahwa sepertinya itu ada pesta, ya, pesta itu sepertinya menjebak Vina dan Eki ini, dan mereka kemudian datang ke pesta itu, dan kemudian mereka pesta dan mereka mengkonsumsi sesuatu barang kecil yang membuat mereka terbang dan mereka nggak punya kontrol lagi, dan kemudian kejadian itu terjadi. Mungkin itu nyerempet dengan Ibu Widya yang mengatakan secara belak-belakan kalau di sini ada sebuah sindikat atau apalah, kalian dengar sendiri. Jadi sekarang setelah kita tersentak oleh beberapa kasus yang luar biasa terjadi, di mana kasus itu melibatkan seorang polisinya Indonesia, ya, di mana kasusnya Ferdy Sambo itu terungkap, ya, di mana tumpang tindih dengan kasus Subang yang belum terselesaikan sampai hari ini. Dan sekarang terkuak kasus yang sudah lama, 8 tahun yang lalu, kasus Vina Cirebon, di mana Ibu Widya menyebutkan dugaan kuat ada keterikatan dengan jenderal-jenderal tersebut. Bukankah Ferdy Sambo adalah seorang jenderal juga? Yang mana jika saja tidak menjadi viral dan netizen ini tidak membantu mengungkap kebenaran, kasus Brigadir J adalah kasus yang senyap. Tapi dengan izin semesta, kasus itu terbongkar, diawali oleh kasus Ferdy Sambo pada awalnya. Ya, setelah hakim mengetok palu dan kita semua mendengar bahwa FS mendapatkan hukuman, juga istrinya mendapatkan hukuman 20 tahun penjara, dan tiba-tiba saja setelah waktu berlalu ada diskon besar-besaran, di mana istrinya FS itu mendapatkan diskon 50% dari hukuman yang sebenarnya. Bagaimana itu terjadi? Kasus Subang belum selesai, ditindih oleh kasus Ferdy Sambo atau kasus Brigadir J, dan sekarang menguak lagi terkuaknya kasus Vina Cirebon. Apa kabar kasus kopi sianida, yang pada saat ini Bapak Otto Hasibuan sedang sibuk mengajukan PK untuk kasusnya Jessica Wongso. Apakah kasus kopi sianida ini juga adanya sebuah rekayasa untuk sebuah kepentingan atau sebuah promosi untuk seseorang yang sedang naik? Kita adalah penonton yang sebenarnya ketika kasus-kasus besar ini terjadi. Kita adalah saksi-saksi hidup
dari sejarah-sejarah yang sedang direkayasa? Entahlah. Apa yang dikatakan oleh Ibu Widya itu membuat kita tersentak tidak percaya. Polisi yang seharusnya melindungi kita, ya kan? Bukan melindungi mereka yang punya amunisi, kepentingan, apalagi ditutup uang. Lalu di mana keadilan itu? Oke, aku akan melihat secara singkat bagaimanakah nasib Ibu Widya setelah Ibu Widya membeberkan kebenaran ini. Apakah setelah ini Ibu Widya akan menghilang atau dihilangkan? Bagaimanakah nasib Ibu Widya setelah ini? Mudah-mudahan aku dapat memberikan sebuah kisi-kisi dari kartu energi ini. Karena secara kita mendengarkan tadi dari awal, sepertinya Ibu Widya memberikan sebuah sinyal bahwa terjadi banyak intimidasi yang sudah terjadi. Bahkan Ibu Widya mengatakan jika saya tidak ada atau saya diculik. Perih. Adakah Ibu Widya akan dilindungi? Atau dia adalah seorang yang menyampaikan kebenaran, orang yang menyampaikan kebenaran dan menyuarakan atau perpanjangan dari Tuhan? Temperance. Indonesia darurat, sedang darurat, ya. Karena kita percaya bahwa ada sebuah lembaga atau institusi yang akan melindungi masyarakatnya. Tetapi jadi nasib Ibu Widya ini sedang darurat. Karena tadi kartu ini keluar, ini energinya sangat besar, ya, bahwa memang Ibu Widya sedang diburu. Dan Ibu Widya sedang dikelilingi orang-orang yang mengincar nyawanya. Apakah Ibu Widya akan menghilang? Sepertinya Ibu Widya akan menghilang, tapi aku melihat di sini atau merasakan ada dua kekuatan. Kalian lihat ini, ada kuda hitam dan kuda putih. Sekarang ini ada dua kekuatan antara gelap dan terang yang sedang berperang. Aku waktu itu pernah membuat prediksi di YouTube aku kalau akan terjadi sebuah ledakan besar. Hari ini terjadi, mahasiswa di Cirebon sedang demo, ya. Mereka menyuarakan kebenaran. Dan apakah sebentar lagi akan terjadi ledakan yang lebih besar dari masyarakat atau netizen yang akan datang ke Cirebon? Kita akan lihat setelah ini.
Tapi di sini Ibu Widya akan menghilang untuk sementara waktu. Apakah beliau masih hidup atau tidak? Aku belum lihat. Tapi di sini ada orang-orang di kuda putih ini, kubu dari kuda putih ini sedang keluar dan melindungi Ibu Widya. Jadi kuda putih ini adalah kebenaran dan kuda hitam ini adalah kebatilan atau kejahatan. Karena semesta itu kalau kita percaya yin dan yang itu harus tetap seimbang. Ya. Bila mana kita memilih hitam, artinya kita menolak putih. Jika kita bergabung atau kita membela putih, berarti kita nggak mungkin ada di sisi yang gelap. Kejahatan di muka bumi ini tidak akan pernah sirna. Sama seperti kebaikan tidak akan pernah sirna. Karena kebaikan dan kejahatan harus tetap seimbang. Seperti di kartu ini, The Chariot. Ya, maka seperti yang Tuhan berikan kebebasan kepada manusia, apakah kita mau memilih putih? Pilihlah. Jika kita mau memilih hitam, pilihlah. Karena hitam dan putih adalah pilihan, sama seperti kita memilih kebenaran dan kejahatan. Oke, jadi ini ada dua kekuatan, hitam dan putih. Kuda putih ini akan menjemput Ibu Widya dan akan melindungi. Sedangkan kuda hitam akan mencari Ibu Widya kemanapun untuk melenyapkan. Lalu bagaimanakah nasib Ibu Widya? Nanti kita akan lanjutkan. Dan aku mau melihat apakah setelah ini tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 13 Juni 2024. Apakah setelah mahasiswa-mahasiswa ini berdemo, akankah ada ledakan yang lebih besar lagi dari masyarakat atau netizen? Kasus Vina Cirebon. Jawabannya iya. Tunggu saja. Karena akan ada ledakan yang lebih besar dari masyarakat Indonesia menuju Cirebon. Aku akan mengutip dari apa yang dikatakan oleh seseorang yang aku kagumi. Sebentar ya. Sebentar. Oh ya. Aku juga nanti akan memprediksi apakah kasus Vina Cirebon untuk menutupi centeng-centeng yang sedang apa? Coba. Apakah kasus ini berhubungan dengan centeng-centeng bubuk putih yang seperti disuarakan oleh Ibu Widya? Dan aku pernah mengatakan kepada kalian tentang siapa Ibu Widya. Ibu Widya adalah seseorang yang membenci kemunafikan di negeri ini. Makanya dia datang untuk membuat sebuah perubahan, ya, untuk Indonesia. Oke, aku akan mengambil ya apa yang dikatakan oleh seorang bapak, ya. Beliau mengatakan tapi dalam bahasa Indonesia, ya. It is easier to release 1,000 innocent people than to punish one innocent person. Maksudnya adalah lebih mudah melepaskan 1,000 orang yang tidak bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Dan itu dikatakan oleh Bapak Otto Hasibuan. Mudah-mudahan orang-orang baik di Indonesia masih banyak dan kita menuju ke sebuah perubahan. Oke, finally begitu aja buat kalian yang mau
konsultasi sama aku, silakan aja DM di Instagram aku. Minta maaf kalau mungkin nanti lama responnya ya. Buat kalian yang mempunyai masalah dengan inner child kalian, atau trauma, atau mungkin dulu kalian waktu kecil pernah mendapatkan sebuah pelecehan atau trauma berat, atau istilahnya banyak hal ya yang terjadi dalam kehidupan ini. Mungkin kalian mempunyai kepribadian yang berubah-ubah ya kan, atau mempunyai mental issue, kesehatan mental, terus mungkin kalian mempunyai gangguan pikiran atau gangguan emosional. Silakan mengikuti program Paket Cahaya ya. Tapi sebelumnya kalian mesti konsultasi dulu aja. Atau kalian yang sudah pernah datang ke psikolog atau pernah ditangani oleh psikiater ya, kalau kalian mungkin mau konsultasi dulu sama aku, silahkan. Atau mungkin kalian punya keluarga atau anak yang mungkin menderita autis, silahkan. Jika mungkin nanti kita mempunyai jodoh ya, mudah-mudahan aku bisa menyembuhkan. Finally, begitu aja. Tetap stay tune, tetap semangat mengawal kasus Vina Cirebon ini, karena ini adalah kasus besar ya. Kasus Vina Cirebon, kasus Brigadir J yang sudah selesai, untung aja ada kalian. Kasus Subang, ingat aku sudah mengatakan di kasus Subang ada 2 gunung. Kenapa makanya kasus ini lama? Apakah 2 gunung itu sama dengan kasus Brigadir J? Ataukah kasus Subang itu ada hubungannya dengan kasus Vina Cirebon? Karena ini sama-sama. Dan satu lagi, kasus kopi sianida. Apakah ini melibatkan bintang-bintang di sana? Seperti yang prediksikan oleh Hart Gumai bahwa tahun 2024 akan banyak jenderal-jenderal yang berjatuhan, seperti bintang-bintang di langit yang berjatuhan. Kasus Vina harus selesai karena ini adalah kasus besar. Bantu semesta untuk meng-up kasus ini, karena setelah kasus Vina ada kasus kopi sianida. Mungkin setelah itu kasus Subang. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Suki di Thailand. Salam cahaya.